kenalin, nama saya Nadila Amalia Azmat dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi Prodi D4 Tata Boga. Saya berada di Pos Ketan Legenda cabang ketiga yang berlokasi di Temas, Kecamatan Batu. Lebih tepatnya nih di Jalan Raya Patimura. Yang konon katanya enak banget loh teman-teman. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita ke dalam. Teman-teman, di sini saya nggak hanya sendiri. Di sini saya dengan ibu pemilik dari usaha Pos Ketan Legenda. Dengan ibu siapa? Saya Bu Liza. Oke, Bu Liza, sebelumnya saya mau bertanya ini, inspirasi ibu ketika merintis usaha Pos Ketan Legenda ini. Inspirasi itu sebetulnya ada ceritanya tersendiri ya. Otomatis kita flashback ya. Iya. Kan sebelum sampai di sini kan mesti ada proses di mana itu prosesnya itu yang nggak gampang juga, penuh perjuangan yang pasti, nggak serta-merta langsung seperti ini. Intinya saya berbicara historinya ya, iya, biar lengkap gitu. Iya. Dulu Pos Ketan Legenda itu namanya hanya Pos Ketan saja. Dimana dulu bukanya itu di depan kantor pos. Makanya dikenal dengan Ketan Pos gitu loh. Jadi terkenalnya Ketan Pos gitu. Nah terus karena biar menjual sebuah nama itu untuk bisnis, akhirnya sama bapak dibalik jadi Pos Ketan. Nah ini ada kaitannya dengan legalitas. Pos Ketan akhirnya banyak yang ikut-ikutan memakai nama Pos Ketan, Pos Ketan gitu. Akhirnya kami memberi nama ditambahi legenda dan itu juga hak paten agar bisa membedakan dengan yang lain. Untuk tahun 1967 ya, sebetulnya itu ingat bapak sih, saya ingat bapak tahun 67. Tapi sebelum itu pionir kami emak ya, ibunya bapak itu yang mengawali jual ketan. Tapi di situ kan dulu hanya dua varian ya, dua topping, di mana itu hanya ketan bubuk namanya original dan ketan kelapa dan gula merah namanya ketan kicil. Nah hanya dua itu. Akhirnya sama bapak dikembangkan bagaimana menu-menu ini, di mana ketan itu kan jajanan desa ya, zaman dulu, jajan pasar, dikemas sedemikian rupa menjadi yang ikut tren masa kini, di mana itu sasaran juga tidak hanya emak-emak atau bapak tua, tapi juga generasi muda. Akhirnya sama bapak diberi topping, eksperimen dulu sih, topping keju, di mana tidak semua keju itu cocok, jadi eksperimen beberapa merek keju. Tapi yang pasti bahan dasarnya yang paling penting itu sangat beda dengan yang lain, itu bahan bakunya, yaitu ketannya, beras ketannya itu yang beda. Yang membedakan uniknya di sini, begitu itu topping-topping ada macam-macam di sini, dan kami yang mengawali itu. Terus ada keunikan lagi, di mana dulu itu nggak ada seperti nongkrong, itu nggak ada. Ya kami mengawali tongkrongan, makan ketan, tongkrongan malam hari, begadang, kumpul-kumpul itu. Makanya ada juga kaitannya dengan sebuah nama brand itu, Pos Ketan Legenda. Pos itu kan tempat berkumpulnya orang-orang kan ya. Biasa nongkrong, dulu begadang gitu ya. Kalau dulu begadang, sekarang nongkrong gitu. Terus legenda itu kan melegenda, itu ada sebuah harapan kami akan melegenda. Seperti itu. Jadi 1967 itu seingat bapak berdirinya. Iya. Dianggap berdiri lah seingat bapak itu. Nah itu keunikan dan inspirasi ibu dan bapak saat merintis usaha Pos Legenda
1967. Nah, Bu, maaf ya Bu, saya bertanya, kalau boleh tahu pendapatan Bapak dan Ibu Nah, ini rahasianya. selama sebulan. Nggak boleh ini. Gini ya, kalau pendapatan itu namanya juga rezeki kan. Oh iya, iya Bu. Ada pasang surutnya. Udah pas. Kalau surutnya itu sering surutnya daripada pasangnya. Tapi alhamdulillah penilaian orang itu selalu ramai, itu merupakan harapan kami seperti itu. Tapi yang pasti pasang surut itu kami sudah melalui mulai dulu sampai sekarang, dan berkembang kami itu ada tujuannya sih sebenarnya. Misalnya gini, kami pengen membuka kedai baru gitu ya. Oh ya. Dimana bertujuan itu mewadahi anak-anak yang tidak meneruskan sekolah, tidak mampu meneruskan sekolah. Kami wadahi untuk kerja untuk mandiri seperti itu. Kalau soal omset itu, ya itu ada pasang surutnya ya, Bu. Yang pasti saya bisa membayar belanja tanpa hutang. Terus saya bisa membayar gaji anak-anak tanpa nunggak. Yang penting itu, jadi apa ya, kami jalani sesuai alur gitu aja. Nah, ini kan udah ada cabang, Ada 3 ya Bu. Nah, pasti kan banyak pengunjung berdatangan dari cabang 1 ke 3. 3 tahun terakhir Bu, kira-kira berapa banyak orang yang cabang 1, 2, 3 dulu ada 2 tuh di Mojorejo. Terus kena Covid ya, zaman Covid akhirnya tutup. Jadi ini menamakan mana yang paling terakhir 3. Jadi hanya 1 dan 3 sebetulnya. Yang 2 udah lengser kena Covid. Kalau pengunjung itu berapa ya? 3 tahun ya itu terakhir tadi kira-kira. Nggak bisa menghitung sih ya. Oh ya. Yang pasti kami sangat berharap sering liburannya daripada enggak. Karena ada liburan kami bisa nutup yang kekurangan. Oh itu. iya Bu. Nah teman-teman, itu alur merintisnya Ibu pada usaha bisnis Pos Ketan Legenda. Makasih ya Bu atas waktunya. Semoga usaha Ibu semakin berjaya dan berkembang lebih jauh untuk generasi muda selanjutnya. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, pasti kalian penasaran kan pada menu-menu unik yang Ibu tadi bilang. Yuk kita pesan menu yang ada pada Pos Legenda cabang ketiga nih. Ini aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lukiana Winda Mardia. Perkenalkan aku Stevi Naditania. Kita dari kelompok 4 lagi ada di Pos Ketan Legenda. Di sini kita bakalan mesen beberapa menu yang best seller. Jadi kita bakalan review nantinya. Kalian penasaran kan? Yuk kita pesan. Nah teman-teman, jadi pesanan kita udah datang nih. Yang pertama ada ketan susu keju mesis. Yang kedua ada ketan susu keju. Ketiga ini ada ketan pisang keju. Keempat ketan bubuk gula merah. Dan yang terakhir ini ada ketan kelapa ayam pedas. Mari kita cobain yuk. Nah, setelah kita review tadi, menurut aku untuk rasa ketannya itu enak, pulen dan juga gurih. Dan juga untuk rasa toppingnya itu enak, pas dan juga nggak terlalu manis. Setelah aku nyobain yang meses keju sama susu keju sama yang pakai topping pisang ini, menurut aku itu ibunya tuh udah keren banget, karena seperti yang tadi ibunya bilang, ibunya sangat bekerja keras banget buat nemuin keju yang cocok buat sama ketannya ini. Terus ini tuh kayak jarang banget ketemu di tempat-tempat yang lain keju sama ketan yang enak banget kayak gini. Terus apalagi yang ini nih unik banget karena dia pakai kelapa ayam pedas. Jadi dibandingkan yang lain itu kan yang lainnya tuh manis, tiba-tiba di sini ada yang pedas guys, tapi ini enak kok.
Kalau favorit aku itu yang susu keju ini. Kalau Vivi suka yang mana? Kalau aku suka yang ayam pedas ini ya, soalnya kan jarang-jarang kita nemuin ketan yang toppingnya tuh kayak pedas, biasanya kan cenderung manis gitu. Nah, menurut aku unik sih, ini rasanya enak. Jadi ini tuh cocok banget buat segala kalangan usia teman-teman. Jadi kalian yang mau nyobain bisa ke pos ketan legenda ini. Karena ini enak banget ya Vivi, kita mau ngabisin cepet-cepet nih. Dadah. Dadah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kini sedang berada di Pos Ketan Legenda 1967, yaitu di cabang ketiga. Jadi di sini kami sudah mereview beberapa menu yang ada di Pos Ketan ini ya. Nah, terus setelah kami mencobanya, rasanya sangat enak dan sangat worth it untuk kalian coba. Dan untuk tempatnya itu sangat bagus dan nyaman untuk kalian kunjungi. Pokoknya worth it sekali lah untuk kalian datangi. Nah, jadi sekian review dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman.